hormati, kita mohon restu dan doanya Sahadat Zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil TNI maupun Polri dalam semua tingkatan bersama jajarannya, panitia, tim keamanan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah, khususnya warga Purba sana yang berkumpul di Purba sini, dan jamaah-jamaah dari desa-desa lain. Panjenengan semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diundang oleh Rasulullah, sehingga insya Allah panjenengan termasuk orang-orang yang beruntung. Karena untuk bisa hadir berkumpul di majelis semacam ini tidak gampang, nggak mudah. Buktinya tidak semua orang bisa. Ada yang sudah nyampe sini balik pulang, dia hanya beli balon saja. Memang nggak dipilih sama Allah, nggak diundang sama Rasulullah. Ada yang rumahnya deket tapi dia nggak ikut gabung di sini, dia nggak ikut hadir di majelis ini, padahal rumahnya deket. Sekarang dia lagi kelon. Kalau memang dipilih Allah, diundang sama Rasulullah, meskipun rumahnya jauh, datang. Betul? Ini majelis penuh syafaah, ini majelis penuh rahmah, ini majelis penuh maghfirah, ini majelis penuh barokah dan ridha Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah. Ketika satu komunitas masyarakat, satu kaum berkumpul di rumah Allah, masjid, musola, pesantren, termasuk majelis-majelis zikir, majelis-majelis sholawat, majelis-majelis ilmu, kemudian dibacakan ayat Allah untuk dikaji, dipahami, dengan niat akan diamalkan, kecuali pasti Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menurunkan kasih sayangnya, Allah akan menurunkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Sehingga yang saya perhatikan di hadapan saya adalah wajah-wajah penuh bahagia, wajah-wajah ahli surga. Nggak kelihatan kalau hutangnya banyak. Wa haffathumul malaikah, Allah mengepung seluruh yang hadir di majelis ini dengan para malaikat-malaikatnya. Jadi Allah itu punya malaikat namanya malaikat sayyarin, malaikat yang tugasnya keliling nyari majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Setelah ketemu, mereka panggil-panggil temennya yang masih di langit, halummu ilayya, kesini kalian semua. Mrene, kalau bojonegoronya come here, come here. Kemudian para malaikat mengepung, semuanya beristighfar, memohonkan ampun atas dosa-dosa seluruh yang hadir di majelis ini. Bahkan Allah berjanji, siapapun yang hadir di majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, maka diampuni semua dosa-dosanya sebelum dia beranjak dari tempatnya. Sebelum Anda berdiri dari tempat ini, semua dosa-dosa sudah diampuni oleh Allah. Majelis semacam ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian mendapati ada taman-taman surga, jangan lewatkan begitu saja, jangan sia-siakan. Ikutlah kalian mendusel. Mendusel itu ya mengusel. Ikut gabung. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah,
Apa yang dimaksud taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan halaqatul dzikri wa majalisul ilmi. Halaqah-halaqah zikir, majelis doa, majelis sholawat, majelis-majelis ilmu adalah taman-taman surga. Siapa yang waktu di dunia kulina itu apa ya? Iya, biasa berada di taman surga, maka dia akan menjadi penghuni taman surga yang sesungguhnya kelak di akhirat. Maka kalau saya ditanya siapa orang yang paling gampang jalannya menuju ke surga, ya orang yang rajin hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat. Ada janji dari Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan menuju ke suatu tempat untuk belajar, untuk ngaji, untuk zikir, untuk sholawat, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Semakin rajin hadir ke majelis semacam ini, semakin gampang, semakin mudah jalannya menuju ke surga. Amin Allahumma amin ya rabbal. Nah, ada yang bilang, masa sih majelis kayak gini aja kok disebut taman surga? Duduknya aja desek-desekan, umpet-umpetan, kayak mambu kelek kecut, mambu keringet selengut-selengut, mambu entut. Kok disebut taman surga? Ya, karena majelis semacam ini mendorong kita untuk lebih dekat kepada Allah, mengajak kepada kita untuk lebih dekat kepada Rasulullah, sehingga hati kita akan lebih mencintai Allah, lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis semacam ini adalah kumpulan orang-orang baik. Saya yakin yang hadir di majelis ini semuanya orang-orang baik. Nah, kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang baik, pasti kita akan kecipratan kebaikannya, mendapatkan percikan kebaikannya. Akhirnya kita ketularan jadi baik. Alhamdulillah. Oke, Ibu kalau pengen langsing, kan gemuk itu sesuatu yang menakutkan bagi perempuan. Wong saya ngomong gemuk aja, yang gemuk langsung duduknya mereng-mereng. Ibu kalau ingin langsing, ibu nggak perlu capek-capek diet, minum obat pelangsing, apalagi pakai perutnya dipeletet-peletet, sedot lemak macam-macam, sakit ibu. Ada cara praktis supaya ibu jadi langsing. Caranya gimana? Cukup ibu duduk di samping orang yang lebih gembrot, maka dijamin ibu akan kelihatan langsing. Artinya untuk menjadi baik, kita nggak perlu menjelek-jelekan orang lain. Cukup kita berbuat baik, terus berbuat baik, pasti kita akan menjadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau bapak mas yang sebelah sini, kalau baumu pengen harum, kan sementara ini baumu masih tengik lebus. Kalau pengen harum, nggak perlu repot-repot beli parfum yang mahal-mahal, apalagi yang branded merek Eropa macam-macam, nggak perlu mas. Ada cara praktis supaya baumu harum. Telatenono lungguh ning sandinge bakul minyak wangi. Pasti sampean nanti akan jadi harum mergo kesemprot. Halo? Atau misalnya lagi ke pasar, pengen makan jeruk, mau beli nggak punya duit, mepeto bakul jeruk. Nanti bakulnya lihat dirimu itu kan melas, terus disigarke, diuncalke, panas siang hari, terik matahari, ngeleh, haus, mau beli es tapi nggak punya duit, yo mepeto bakul es, tunggono wae ning kono, engko akhirnya ana wong tuku diombe kok ora entek. Lah kuwi sisane diparingke Rika. Halo, bisa difahami? Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Di majelis ini dibacakan sholawat, lantunan nada-nada sholawat yang disenandungkan itu membimbing hati kita untuk mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau hati kita sudah bisa mencintai Rasulullah, pasti kita akan tergerak, terdorong untuk meneladani Rasulullah. Nah, kalau masyarakat Purbasana sini sudah bisa meneladani Rasulullah, Allah akan kasih dua anugerah kontan. Pertama, anugerah cinta namanya rahmah. Yang kedua, anugerah ampunan namanya maghfirah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dengan mengikuti aku, Allah akan memberikan cintanya kepada kalian dan Allah akan memberikan ampunannya kepada kalian. Para jamaah, untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah, untuk mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah, ada kaifiyahnya, ada caranya. Apa itu caranya? Mengikuti Rasulullah, derek kanjeng Nabi. Lah, supaya bisa nderek kanjeng Nabi, modalnya adalah cinta, love. Cinta itu memang sangat penting dalam kehidupan. Love is the power of life. Iki aku ya orang ngerti artine. Cinta itu kekuatan hidup. Hidup kalau nggak ada cinta pasti terasa hampa. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Rawahu Roma Irama. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam. Hidup tanpa cinta bagai langit tanpa bintang. Hidup tanpa cinta bagai samudra tanpa ombak. Hidup tanpa cinta bagai hatimu tanpa aku. Hati ini kalau nggak ada cinta, dia akan kering, kemudian mengeras, lama-lama membatu. Tubuh kita, jasad kita, kalau nggak dapat sentuhan-sentuhan cinta, nggak ada gairah, nggak ada semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencontoh dan meneladani Rasulullah? Sedangkan Rasulullah sudah wafat dan kita tidak pernah memetui Rasulullah. Memetui itu tidak pernah, orang tahu cetok itu ya tidak pernah memetui. Gimana caranya kita mencontoh dan meneladani sedangkan kita nggak pernah berjumpa? Halo? Ya melalui penerusnya, melalui pewaris-pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah penerus dan pewaris para nabi. Dengan mengikuti para ulama, itu cara kita mencontoh dan meneladani kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini perlu saya tekankan di awal, Bapak, Ibu, adik-adik, para jamaah, karena akhir-akhir ini mulai bermunculan kelompok-kelompok yang anti kiai, anti habaib, anti ulama. Dia nggak mau apa-apa harus langsung dari Rasulullah, langsung kanjeng Nabi. Nah, saya itu berpikir, apa-apa kok mau langsung dari kanjeng Nabi, itu dapurannya dia. Ketemu kanjeng Nabi itu ya kapan?
Terus dia kenal Rasulullah dari siapa kalau bukan dari para ulama? Betul? Lah kok nggak mau para ulama? Tanpa ulama kita bodoh, kita nggak kenal Islam, kita nggak bisa iman, kita nggak kenal Rasulullah, bahkan kita nggak kenal Allah. Betul? Loh, yang mengajari kita ibadah itu siapa kalau bukan ulama? Bahkan yang membawa Islam ke Indonesia ini siapa kalau bukan ulama? Tanpa mereka, halo, mungkin hidayah Islam belum kita terima. Ini mulai bermunculan orang-orang yang tidak mau kiai. Mbok ora digatekke kok. Lanjut. Padahal kalau tanpa kiai, bunyai, ustadz, ustadzah, kita nggak bisa ibadah. Dipikir sampeyan dulu lahir procot langsung bisa sholat, begitu lahir procot langsung berdiri sholat, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut, gobek-gobek cerekal, entul-entul jadi duli-gulik endut-endut. Itu dulu siapa yang ngajari kamu wudhu kalau bukan kiai? Nawaitul wudhu aliro pengil hadasil asghori. Siapa yang ngajari kamu niatnya sholat? Sholli fardhol isya'i arba'a raka'atin itu, usolli fardhu subhi roke ngateni, fardhu subhi rakaataini. Lu siapa yang ngajari baca Quran? Apa lupa dulu menghafalkan huruf hijaiyah alif ba ta sa jim ha kho dan dang ru? Mau kitab-kitab salaf katanya itu karangannya manusia biasa ya, yang ngarani itu karangannya demit ya siapa? Emang itu karangan manusia, tapi manusianya nggak seperti kita orang-orang alim. Adanya kitab-kitab kuning itu memudahkan kita memahami Quran, memahami hadis, karena itu penjabaran secara detail, secara rinci tentang isi kandungan Quran dan hadis. Lah kalau mau langsung memahami dari Quran dan hadis, maaf kita nggak punya piranti yang cukup. Orang kita nggak menguasai nahwu, sorob, mustalah hadis, qawaid, usul fikih. Kita nggak kenal ulumul Quran, ulumul tafsir, gayanya langsung dari Quran, langsung dari hadis, malah bisa salah faham atau bahkan bisa jadi faham yang salah. Halo, ibaratnya gini loh, ibu kalau pengen merasakan wanginya kembang mawar, kembang melati, kembang kenanga, kembang kantil, kembang dahlia, terus kembang api, gue nyumet lambemu ya. Yang wangi-wangi itu, tapi Bu, pohonnya sudah layu, kering, apa nggak bisa merasakan wanginya? Bisa. Dari mana? Dari proses kembang yang sudah disuling, disaring, diolah jadi parfum, malah enak, bisa ngatur aroma. Lah kalau mau langsung menghirup dari kembangnya, bisa-bisa ndak kuat loh, enek. Bahasa Inggrisnya the bliyeng. Lah sampean kalau mau langsung memahami Quran dan hadis nggak punya ilmunya, bliyeng ndasmu itu. Halo, ya kayak bapak mas minum jamu pengen campur madu, kan enak madu yang udah diproses itu. Nah kalau mau langsung menghisap dari silitnya tawon, ya malah aboh itu, nggak dapat madu gitu loh. Mudah-mudahan bisa difahami omongan saya ini, paham nggih? Nah orang Purbasana yang hadir di sini ini orang istimewa loh. Anda itu nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Loh, apa ada di era seperti ini orang yang bisa ketemu sama Rasulullah? Ada, baik fil yaqdah, dalam keadaan sadar terjaga, maupun fil manam, melalui mimpi. Orang-orang yang bersih hatinya, nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada hasud, kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah bisa ketemu dengan Rasulullah, bisa mimpi ketemu Rasulullah. Nah sampeyan ya mimpi tapi ya ketemu luwak, garangan, codot, terus dioyak-oyak gendruwo, demit. Nah karena mimpi itu kan cari setelan sendiri-sendiri.
Mimpi itu cari pasangan sendiri-sendiri. Orang mimpi itu roh, Bapak Ibu para jamaah, al arwah junudun mujannadah. Roh itu ada pasangannya. Roh baik nyambungnya ya sesama roh yang baik. Roh buruk itu sambungnya dengan roh yang sama-sama buruk. Maka orang baik itu biasanya mimpinya mimpi baik, ketemu sama orang baik, ngalami keadaan yang baik. Orang jelek mimpinya yang mimpi jelek, ketemu orang jelek, ngalami keadaan yang jelek. Wong apik wi ngimpine ngimpi ketemu wali, ngimpi ketemu ulama, ngimpi melihat matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Anwar Zahid. Lah nek wong elek iki ngimpine yo ngimpi ketemu Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Makanya maaf ya, maaf kalau ada tetangga sampean atau temen-temen Nerika wonge ora nate salat, Ramadan ora poso, majelisan ora tahu teko, gek wonge pelit karo tangga ora gelem rukun, gek cerita nyonge mambengi ngimpi ketemu Sunan Kalijaga. Ojo percaya pitung turunan. Ora mungkin Sunan Kalijaga kok nemoni. Wis sing nemoni Sunan Jaga Kali. Tukang mancing apa tukang ngising? Duh, sampean ini ndak pernah ketemu sama Rasulullah, tapi kok bisa percaya sama Rasulullah, tapi kok bisa iman kepada Rasulullah. Loh, ini luar biasa loh. Ndak pernah ketemu nabinya, ndak pernah berjumpa nabinya, kok bisa cinta, bisa manut. Aku ora digatekke gara-gara bakul kok. Halo, bisa dilanjut? Bayangkan umatnya nabi-nabi terdahulu itu ditungguin nabinya saja masih nakal. Umatnya Nabi Ibrahim ditungguin Nabi Ibrahim nakal sampai Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Woi, Purbasana ini hebat, nggak pernah ketemu Nabi tapi bisa cinta, terus mau percaya, mau manut, hebat. Cukup dibilangi sama ustadz saja, katanya. Tapi nyatanya mau percaya, sehingga itu pernah dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man a'jabul khalqi imanan. Siapa orang yang imannya paling hebat, paling dahsyat? Waktu itu para sahabat menjawab, imanul malaikah. Yang paling hebat itu imannya malaikat. Kata Rasulullah, bukan. Malaikat iman itu wajar, karena malaikat tahu langsung perkara Allah, nggak ada rahasia-rahasiaan. Wajar kalau iman. Malaikat itu kan ngerti langsung perkaranya Allah, nggak ada rahasia. Wajar dong, pantas kalau malaikat iman. Bukan itu. Kemudian sahabat-sahabat menjawab lagi, imanul anbiya wal mursalin. Ya imannya para nabi, para rasul. Kata Rasulullah, enggak, para nabi, para rasul iman itu wajar, karena malaikat Jibril langsung ditugasi Allah untuk menyampaikan wahyu kepada mereka. Bukan. Nah kalau begitu imanus sahabah, imannya para sahabat. Kata Rasulullah, bukan. Para sahabat itu iman pantas karena langsung dididik dan dibimbing oleh Nabi. Kemudian Rasulullah bersabda, walakin a'jabul khalqi imanan qaumun yaji'una min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Akan tetapi iman yang paling hebat, iman yang paling dahsyat adalah imannya kaum, masyarakat yang datang sesudah aku. Dia nggak pernah melihat aku, nggak pernah ketemu aku, tapi mau percaya kepadaku, mau cinta kepadaku, mau mengikuti aku. Termasuk
masyarakat Purbasana. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau kita perhatikan seluruh dunia ini, jumlah orang beriman yang paling banyak adalah negara di seluruh dunia yang jumlah penduduk beragama Islamnya paling banyak adalah Indonesia. Maka setiap tahun kuota jamaah haji itu paling banyak ya dari negara. Peziarah makam Rasulullah yang paling banyak itu dari negara. Yang tawaf mengelilingi Ka'bah itu paling banyak juga dari negara. Jumlah jamaah umroh terbanyak itu Indonesia. Lah kita harus bangga loh jadi masyarakat Indonesia, masyarakat Islam Indonesia yang bisa hidup berdampingan dalam keberagaman. Padahal Indonesia ini macam-macam suku, macam-macam budaya, macam-macam adat istiadat, bahkan macam-macam agama, tapi bisa rukun. Coba di Timur Tengah yang satu ras, satu suku, satu bahasa, satu agama, tapi perang saudara, hidup nggak nyaman, hidup nggak tentram. Di Timur Tengah sana mau bikin majelis kayak gini nggak bisa, walaupun di emang sombong, emang sengaja tak sombongin kamu, emang sengaja sekali waktu perlu sombong, emang sengaja. Artinya apa? Bahwa penyebaran Islam walaupun prejengannya kayak gini, tapi ternyata udah bisa sampai luar negeri beberapa negara. Nah, daripada yang bilang sombong amat, ganteng orangnya tapi ngutek kan. Itu loh. Bahkan ada yang sempat nanya, ngapain ke negara-negara luar? Tak bilangin ngarit aku gitu. Lah orang kerjanya udah kayak gini. Nah, maksud saya bukan mau menyombongkan diri, makanya kalau ada orang ngomong itu dengerin dulu. Emang ini ada cangkem lecek itu di situ. Saya kan mau cerita bahwa di negara-negara lain itu mau bikin majelis kayak gini, izinnya susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Di Malaysia itu mau bikin majelis kayak gini, wah perizinannya ketat banget. Karena dikhawatirkan akan makar, akan berontak, macam-macam. Kita bebas kita. Apalagi negara yang lagi kacau, anak-anak ngaji, anak-anak sekolah nggak bisa tenang, peluru seliweran, rudal seliweran, coba misalnya lagi ngumpul kayak gini, tiba-tiba ada bom nyasar, dor, coba. Ya bom ya dor, masa ada bom kok cerut ini. Iku rak bome bojomu. Cerat-cerut. Bubar. Loh, ini kalau digambarkan indah Indonesia ini. Malam ini saja yang bikin majelis seperti ini ribuan di Indonesia itu. Kalau digambarkan seperti bintang gemintang yang mengitari rembulan. Loh, makanya ulama-ulama besar dunia itu seneng banget berkunjung ke Indonesia. Ulama-ulama besar dunia itu kalau datang ke Indonesia seneng melihat masyarakat Indonesia yang guyup rukun, melihat semangatnya dalam bersolawat, semangatnya dalam berzikir, semangatnya dalam bermajlis berjamaah. Seneng-seneng. Makanya kalau digambarkan seperti bintang gemintang mengitari rembulan. Loh, Indonesia ini Masya Allah, saya udah kemana-mana kok, mulai pelosok kampung sampai medit gunung, ya majelis-majelis kayak gini, dan jumlahnya banyak semua. Maka sepertilah digambarkan kayak bintang gemintang yang mengitari rembulan. Siapa rembulannya? Adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampean-sampean ini adalah bintang gemintang yang mengitarinya, walaupun burek-burek. Loh iya, ini luar biasa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ini juga membuktikan bahwa ya, karena yang menyuarakan Al-Quran pertama kali di dunia ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran kalamullah, melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Rasulullah, oleh Rasulullah, terus sambung berantai sampai kepada guru sampean, akhirnya sampai kepada sampean. Maka sekali lagi, ketika sampean baca Quran, Anda baca Quran, nafasmu berpadu dengan nafas Rasulullah, suaramu menyatu dengan suara Rasulullah. Betapa mulia dan berkahnya orang yang baca Al-Quran. Maka upayakan tiada hari tanpa baca Al-Quran. Harus tiap hari baca Quran. Kalau bisa ikut program one day one juz, satu hari satu juz, sebulan khatam sekali, keren, setahun khatam 12 kali. Kalau belum mampu, one day setengah juz, itu nanti setahun bisa khatam 6 kali. Masih belum mampu, one day seperempat juz, itu setahun khatam 3 kali. Masih belum mampu, one day one lembar, satu hari satu lembar, gitu loh. Saya gak mampu, mateo. Lah umat Islam kok nggak pernah baca Quran? Wong Quran itu undang-undangnya, Quran itu pedoman hidupnya, Quran itu standar operasional prosedural dalam kehidupannya. Kowe apa yang ngerti ngono kuwi? Halo? Halo? Ketika dirimu mendengar suara azan, itu suara siapa yang kau dengar? Oh, suami aku. Namanya siapa? Lah ya, namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Bazani. Oh, Bazani. Memang telingamu mendengar itu suaranya Bazani yang ngelik-ngelik, tapi bukankah hakikatnya itu adalah suara Rasulullah melalui rungokne toh, mata rantai lesan-lesan manusia dalam sejarah yang panjang yang ngajari kok, gitu loh. Iya ya, Bazani. Bazali. Bazali. Ya, telingamu mendengar itu suaranya Bazali, tapi bukankah hakikatnya itu adalah suaranya Rasulullah? Ibu pakai busana berukut nutup aurat, itu siapa yang make up dirimu? Wong kene leh ngarani memaesi dirimu, mendandani dan memacai dirimu. Dengan berbusana seperti itu, ibu kelihatan anggun, mempesona, indah, dan tidak mudah diganggu oleh lanangan. Loh, itu Rasulullah yang memake up dirimu sehingga dirimu jadi terhormat, disuruh nutup aurat. Bu, yang nyuruh ibu pakai jilbab itu kan Rasulullah, sehingga dirimu berjilbab, dirimu makin anggun, dirimu aman, nggak dosa. Ingat, banyak wanita masuk neraka karena 3 hal. 1, nutup, karena suka buka aurat. Kalau laki-laki jarang. Coba ketika Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj itu cerita, penduduk neraka itu laki-laki sama perempuan lebih banyak. Wong lanang karo wong wedok sing mlebu neraka luwih akeh wong. Kok iso wong lanang iki sampean arep ngerusak hadis ngono apa? Wong wedok apa enggak ibadah wong wedok? Lho, ibadahe kuat wong wedok kok. Ya sebabnya 3. 1, suka buka aurat. Nek wong lanang nutup aurat kok rata-rata. Auratnya laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu ma baina surrah war rukbah, pusar ke bawah, lutut ke atas, pokoknya dengkul mendur, uzil mengisor. Sing penting kuwi ketutupan beres, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Lah laki-laki itu rata-rata ya pusar ke bawah, lutut ke atas, ketutupan pakaiannya.
Lah nek wong wedok jami'u badaniha illal wajha wal kafain, sekujur tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, perempuan kan suka buka aurat. Ya no majelis ngene iki rapet-rapet. Ning omah bloder kewer-kewer. Gek kadang nganggo BH tok gek taline pedhot sisih. Kalau enggak gitu pakaiannya gede tapi transparan, tembus pandang. Atau pakai full press body. Melefet ngafret mentek. Kadang landung ngisor ning belekane dhuwur nganti tembus Sidratul Muntaha kene. Maka ibu harus bersyukur dipacai sama Rasulullah nutup aurat. Dua, banyak wanita masuk neraka itu karena sering melukai perasaan suami, sering menyakiti hati suami. Walaupun ibadahmu bagus bu, sholatmu kayak paling khusyuk sedunia, usolli usolli fardol, Allahu Akbar. Ayo poso bendino sodakoh nyah-nyoh, maca Quran turut dalan wiridan saratan-ratan. Maaf kalau melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, padahal suaminya nggak salah. Lam yashumma raihatal jannah, nggak bisa mencium bau surga. Jangankan masuk surga, jangankan menginjakkan kaki di surga, mencium bau surga aja nggak bisa. Iki sing lanang seneng. Krungu kupingmu. Nah, jarene sing lanang cocok iki cocok. Jare sing wedok-wedok kiai telek. Lo emang gitu kok, Bu. Lah sekarang ganti. Suami yang suka melukai perasaan istri, menyakiti hati istri, dengar. Nah, saya belum pernah mendengar keterangannya, jadi ya nggak usah saya sampaikan daripada nanti salah. Ora ono keterangane kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga yang menyebabkan wanita masuk neraka itu badhiyatul lisan, gak bisa menjaga bawah hidung 4 cm. Apa? Wong wedok wi kokean kok cocot. Wong wedok wi kokean pokoknya sak ketoke mripate diomong, sak krungune kupinge diomong kuwi wong wedok. Ki ana wong sugih slametan berkate gepeng cilik ya diomong. Wong sugih pelit wintute diwadahi botol. Diperes ora netes. Loh, kiai lho diomong wong wedok. Ana kiai diundang pengajian ceramah kok teko ndisiki ya diomong. Kiai nek ora payu ya ngono kuwi. Acara urung mulai kok wis teko. Apa meneh yen ora njaluk mangan panitia. Engko tekone lambat telat ya diomong. Kiai jual mahal. Peh laris senengane teko telat. Senengane teko telat dadi enten-entenane wong. Lho ngono. Hoi. Engko ceramah kok lama, suwi ya diomong. Ya ceramah ngatokne wong. Kono penak lungguh kursi empuk kari ngoceh, lah kene bokong panas sikil gringgingen, sing sila sembujung metungkrung mereng nengen mereng ngiwa. Engko ning ceramah meng sedilut sebentar ya diomong. Diundang tenan-tenan ceramah diluk banget kaya pitik nelek ceret. Gek ngono antrine suwe mbayare larang. Ora usah keplok, ora lucu. Kepengen murah ya bojomu dewek kon ceramah. Larang murah itu tergantung kualitas. Kok yo rupa iki nggawa rega. Loh, nanti ceramah dikasih humor ya diomong.
Kowe kiai apa dagelan? Ceramah meng cengengesan wae mbok ora usah dadi kiai kono melu limbukan apa melu wayangane iki Harya kono. Kiai kok meng cengengesan tok. Lho ngono. Nanti kalau ngajinya serius ya diomong, ngaji meng petentengan kaya udon arep bledos. Wong wedok wis ngono kuwi. Makane nek aku wis ora gagas. Iki zaman politik kaya ngene iki ana kiai mendukung salah satu capres cawapres, ya diomong, kiai kok melok politik. Kiai apa? Lah nanti kalau nggak ikut dukung ya diomong, kiai ora duwe sikap, ora tegas. Nekon piye terusan? Kan nek aku wis ora gagas cangkeme wong. Halo. Wes ora ono bagi-bagi sarung. Sarung apa? Ngaji dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, Ibu makanya pantas karena yang menghiasi dirimu adalah Rasulullah. Dirimu jadi terhormat dan berwibawa. Pantas kalau dirimu mengenakan jilbab, dirimu pakai jilbab sambil baca sholawat. Ngono lho Bu. Itu yang memuliakan dirimu, yang memerintah dan ngatur dirimu jadi mulia itu Rasulullah. Pantes sampean nek nganggo jilbab iki karo sholawatan. Ngono Bu. Mughram qalbi bihubbika mughram ya Mustafana al-Mukarram ya Rasulullah. Sambil make up. Jamalak ma fi pantes. Nora kok ibu-ibu ki nganggo jilbab kayak lambene dermimil kayak lombok larang, brambang larang kayak wong lanang ming turu wae. Ngene iki goleh masak ora enak nesu-nesu. Bu. Makanya tadi sampean sama habaib diajak bersolawat itu untuk membebani bibirmu agar basah dengan solawat, basah dengan zikir, dan bibirmu tidak menjadi duri-duri yang tajam yang menusuk-nusuk perasaan suamimu karena sering mengerawus dan menyelatu suamimu. Dosa besar karena suamimu sudah berjuang, bekerja keras, peras keringat, banting tulang, pertentangan demi untuk mengetengi dirimu itu. Bu, bukankah suamimu adalah surgamu? Ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu. Maka ketika suamimu pulang kerja, anggap sebuah peristiwa besar sedang terjadimu. Halah, wong lanang ngono dapurane peristiwa besar. Lah wong Bazali kok peristiwa besar. Enggak ya kono ane kuwi sing besar. Halo. Pulang suamimu, syukur dirimu. Suamimu pulang, dirimu harus bersyukur. Lah ngapa bojo mulih wae kok syukur? Lho wajib syukur. Bojomu mulih kuwi wajib syukur. Sebab yen bojomu lali iso-iso salah mlebu omahe tanggamu. Apa ora bahaya? Halo. Alhamdulillah bojomu mulai sambut dengan sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Itu bernilai ibadah. Bareng sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Bareng sikap, ya Allah ranyaut kok iso sikap cerah ile. Ayu oon. Sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Bareng sikap, wajah, senyum. Nah itu bernilai
Ibu memandang suamimu dengan pandangan kasih sayang, ibu dipandang Allah dengan pandangan rahmahnya. Lho ngono, maka ibu sering-sering mentelengi bojo. Terutama kalau suamimu tidur. Kuwi nang pandeng diurut tekan dhuwur mengisor. Nek perlu disenter nganggo HP. Gek turune pas mangap. Pasti akan tumbuh rasa sayang di hatimu. Ya Allah bapake. Biyen gagah saiki melungker ngene iki bapake. Biyen kulitmu halus saiki bergidal kaya kadang ngene iki bapake. Sepurane bapake nyonge gelek nglarani Rika, nyonge urung bisa ngladeni Rika sing apik bapake. Ngono kok. Ibu tersenyum di hadapan suami, pahalanya kayak ibadah haji. Ngono ku kadang bantah diomongi, masa mesem tok tok ganjaran haji. Lo kok mosok? Memang senyum kelihatannya remeh, hanya menjedetkan lambe. Tapi prakteknya kan nggak mudah. Ayo sekarang nyonge takon nang Rika. Dijawab, iso ku nyonge karo Rika tok kuwi. Aku ki ora nyonge ki ora iso banter ngomongnya soalnya wetenge nyonge kencot. Rungokne. Coba jangan meremehkan loh. Masa senyum aja pahalanya haji. Loh ternyata prakteknya nggak gampang. Ibu kalau di hadapan suami lebih sering mana? Senyum apa cemberut? Mengsem apa nyaprut? Ya mengsem nek dikai duit. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada fulus abang dielus, nggak ada fulus abang dikeremus. Ada duit abang diuwe-uwe, nggak ada duit abang dicute. Ada dolar abang tidur di kamar, nggak ada dolar abang tidur di latar. Wonten mboten sing ngoten niku? Ana apa ora wonten mboten wong wedok sing ngoten niku? Wonge teko. Ayo nganggo kudung ireng. Halo. Lo prakteknya angel. Makanya ibu kalau ketemu suami, Pak, kaji. Ketemu sisipan, Pak, kaji ping loro. Engko sisipan maneng, Pak, bapake, kaji ping telu. Ora usah ado-ado tekan Mekah. Bondo Mercy pamer gusi. Lho ngono, Bu. Memegang tangan suami, dosa-dosamu rontok dari sela-sela jari jemari. No. Lho iki ketoke gak remeh to. Mosok nyekeli tangane bojo wae kok dosa-dosane rontok. Lho prakteknya ndak gampang. Coba ibu diinget-inget yang punya suami, dalam sebulan terakhir ibu pegang tangan suami berapa kali? Ya babar pisan ora tahu kok. Wong kadang neng pasar wis digandeng tangane dikipat-kipatke, ngopo gandeng-gandengan. Wis tuwek. Dideleng wong lho wis tuwek. Padahal kuwi ngerontokne dosa, Bu. Bu. Kemudian ibu mau mengambung. Mengambung itu ya mengambung bojo. Wi ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Hajar kok Hajar Sahwat kuwi? Hajar Aswad apa maneh sing bojone ireng, wah aswate tenanan. Ya Allah. Udah. Loh itu, Bu. Ibu melayani suami dalam ngono kuwi. Berkikuk itu. Itu sekali kayak membunuh 70 orang kafir. Loh, sekali tok kikuk. Entuk wong kafir 70. Lah nek ping loro kikuk ngono. Oleh wong kafir 140. Lah kowe rek ping telu kikuk. Entuk wong kafir 210. Ayo. Bajali ya suwengi 2750. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu. Lah nek ibu nembe uzur kok bapake kok ayo Bu mateni wong kafir. Ya ngomong sing apik, Pak, wong kafir entek. Sok maning nek eneng wong kafir.
Sesoke kok ngoyo meleh gek sampean saya. Ayo Bu mateni wong kafir, mesake bapake wong kafire cilik-cilik. Ayo mateni wong kafir, wis rampung bareng ngajak mateni wong kafir, wis rampung jek ngajak mateni wong kafir. Bapake iki nek diterus-teruske sing mati ora wong kafire, nyonge sing mati bapake. Iya. Ibu, kalau biasanya suami pulang, ibu langsung kata dirubah, Bu. Ngono kuwi pikiranmu yo kesel, atimu lara, ora entuk ganjaran malah entuk dosa. Wis diganti nyambut kepulangan suami sholawatan. Barokah omahmu. Pokok suamimu pulang dek motor dijagang nang persiapan sampean sallallahu ala Muhammad ngono sallallahu alaihi. Nah sambil diintip suaminya lho wis arep mlebu omah sallallahu. Loh masakan sudah tersaji di meja makan, suamimu tinggal santap sallallahu alaihi. Kamar mandi udah siap, kamar tidur udah bersih, anak-anak diobrai kon ngalih kabeh. Loh ngono kok arep kikuk-kikuk. Lah nanti jangan sampai suamimu buka pintu sendiri. Bukakan ibu yang membukakan pintu untuk suami. Begitu suamimu masuk, seret sambut lebih mesra. Pola al badru alai karo nabui wajan apa ompreng. Min saniyatil wad. Ora bakal kegegeran, ora bakal padu, omahmu berkah, suamimu pun akan tersenyum lewat di sampingmu dan berkata, wong edan. Oh no. Lah kemudian piye karepe? Lho Bu, maksudku ini sholawatan ki terus Bu sampean. Saoke-oke lek kepengin dapat syafaat Rasulullah sholawat, kepengin dibela Rasulullah kelak di akhirat sholawat diperbanyak. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Sedekat-dekatnya manusia denganku, yang paling dekat dengan aku besok pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Siapa yang paling dekat dengan Rasulullah besok pada hari kiamat? Yang paling banyak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Usahakan baca sholawat setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Siapa yang baca sholawat setiap hari tidak kurang dari 100 kali, kutibat baina ainaihi bara'atun minan nar. Di antara kedua matanya, tepatnya di keningnya sini ada tertulis stempel bebas neraka. Jadi di antara kedua matamu itu itu nanti ada tulisan bebas neraka. Lo gitu. Pokok baca sholawat tiap hari tidak kurang dari 100 kali. Aman sampean. Di alam kubur aman. Malaikat mungkar nakir datang mau nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Belum sempat menjawab, ini ada celing di kening, tulisannya bebas neraka. Mungkar nakir ngelihat langsung mundur. Aduh, ki ono tulisan bebas neraka iki. Ayo balik. Iki mungkar nakirnya dari Madura. Balik mungkar nakir. Loh gitu. Lah nanti di akhirat itu untuk menuju ke surga, melintasi sirat jembatan itu ada 19 pos pemeriksaan. Jadi sampean nanti nek sido nyang swarga, nek sido. Ki sido apa ora sampean ki? Ketoke lek iki ora sido kuwi. Cangkeme lecek.
Ora sida kowe, Rika ora sida. Wong rene tekan kene tujuane mengarep golek sarung kok ya. Iki sing sebelah kene iki, itu nanti ada 19 pos pemeriksaan. Lho, aku nyonge entuk kabar ngono. Niki yen sampean rajin sholawat nanti dikening sampean itu setiap pos pemeriksaan, ayo mau diperiksa celing bebas neraka lolos, mau diperiksa celing bebas neraka lolos, mau diperiksa celing oh ini Anwar Zahid bebas neraka lolos, celing oh Anwar Zahid lolos ngono. Lek bocah kuwi celong ora ana tulisane jongkrokke neraka kowe. Gek liyane sholawatan Habibe petentengan liyane do melu sholawatan kowe mung ndoweh. Halo, tapi maaf adik-adik jangan salah paham. Nanti wah yang penting setiap hari sholawat nggak kurang dari 100 kali bebas neraka. Sholawat tok nggak sholat nyenyek. Ya tetap harus sholat, jangan sampai ditinggal sholatnya. Karena ini mulai banyak maaf ya, maaf adik-adik remaja itu yang wah semangat majelis sholawatannya luar biasa. Acara sholawatan malam zuhur udah pada datang. Karena takut nggak kebagian tempat di depan. Zuhur udah datang, pengen ikut sholawatan nanti malam, tapi zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, isya juga nggak sholat. Ngono le sholawatan gek karo ngubeng ini gendera, war gendera diobang ngabengke ngono kae. Gek gendera kuwi ana gambare Habib Muhsin bin Ali Al Haddad. Kowe ora mikir apa wonge ora mumet mbok umeng ngene iki. Kowe nggo gendera ngono ku kudu mbok jaga kehormatane. Kuwi fotone habaib, fotone ulama. Kuwi engko mbok lempit rampung sholawatan, mbok gawa mulih, deleh dhuwure jok sepeda motormu mbok tumpangi bokongmu. Gek mbok pentuti, kualat. Lek duhure ora salat, asar ora salat, maghrib ora salat, isya ora salat, gelemu sholawat ngelik-ngelik. Antal murtaja yaumaziham. Ada lana syafaati kami ya Rasulullah. Jere Kanjeng Nabi, orang ngurusi raimu. Ngopo syafaat apa wong potongamu ora salat tok. Woi ya kudu salat ora mung sholawat tok. Jangankan hanya mengandalkan sholawat, semua ibadah sampean kerjakan tapi sholat ditinggalkan, buang kabeh ibadahe, nol zong nilai ini. Kamu puasa bukan hanya Ramadan, setiap hari puasa, tapi nggak sholat, sia-sia puasamu. Zakat kau keluarkan sampai lebih-lebih, tapi kamu nggak sholat, sia-sia zakatmu, nggak diterima. Haji tiap tahun, berangkat umroh seminggu 5 kali. Udah bisa rumahnya Mekah kok. Omahe Mekah wek. Guyu katanya nggak mungkin jadi rumahnya Mekah. Zong nilainya, sia-sia semua kalau nggak sholat. Wong as-sholat ra'sul ibadah. Sholat itu pokoknya ibadah. Imam Ghazali menyatakan as-sholah bimanzilati ra'si minal jasad. Jadi sholat itu ibarat tubuh itu kepala. Lah kepala ini kan paling urgen, paling pokok. Disebut manusia itu ya karena tangan nggak ada, kaki nggak ada, masih ada kepala, masih disebut manusia. Walaupun ora ono tangane, ora ono sikile, ning sirahe ono. Menungso. Coba tangan, kaki, tubuh lengkap tapi guludel ora ono ndase. Dudu manusia, maka saking pentingnya kepala. Foto KTP, foto paspor, foto SIM itu yang diambil kepala. Apa cara nggone Purbasana kene nek foto KTP yang diambil bokong. Dadi neng kecamatan difoto karo meleding-meleding ini. Kepala.
Woi, woi. Maka yang pertama kali besok dihisab di akhirat itu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah as-shalah. Fa in wujidat tamatan qubilat minhu wa sa'iru a'malihi wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru a'malihi. Al hadis kama qala. Iki kok manggut-manggut ya apa ngerti artine apa? Kowe ora ngerti artine kok ngene-ngene iki. Mbudekne penceramah ngono. Woi. Yang pertama dihisab itu sholat. Kalau sholatnya bagus, amal ibadah yang lain bisa kegeret jadi bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, elek, ketolak, semua ibadahnya ketolak. Kayak sampean kenalan sama orang pertama yang jadi pusat perhatian pasti kepala, pasti wajah, betul? Nanti di akhirat yang jadi pusat perhatian penilaian pertama adalah sholat. Ini kepala. Oh no, sholawatan orang sholat nyenyek. Nah terus wajib takzim, wajib hormat, apalagi tadi mahalul qiyam. Rasulullah hadir, ya Nabi salam alaika. Loh, alaika. Rasulullah hadir, tersenyum memandangmu. Rasulullah rawuh, Rasulullah hadir dengan membawa cinta dan kerinduan, tersenyum bangga melihat umatnya. Nah Rasulullah hadir kok terus dirimu joget-jogetan, itu kira-kira Rasulullah senyum apa melengos? Ngono lho bro. Kadang sholawatan karo woi, hormat takzim. Udah nggak rampung-rampung ini nanti. Ora melu urun aja kok kean cangkem. Nah sekarang mari kita bersolawat sama-sama. Sambil ini tadi ada permintaan dari panitia, mohon maaf, mohon keikhlasannya. Ini ada dari Departemen Pengemisan. Akan menjalankan tugas, jadi siapkan infak terbaik dari penjenengan. Nanti habis infak terus bagi-bagi sarung ya, 20 sarung apa berapa. Wah kenaan kukut pabrike kok ya. Ayo adik-adik dari grup sholawat An-Nazir Tegal, keren sholawatannya An-Nazir. Oh keren, enak sholawatannya. Ayo ibu bapak siapkan infak terbaiknya, monggo. 1-2 lagu sholawat. Kudu ngireng 2000 lebokno maneng, 2000 lebokno maneng. Kalunge semono gedene infak 2000. Ilang kalungmu. Ayu pelit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Departemen Pengemisan dikomandani oleh bojone Bazali. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alamate anak soleh iku babat wadane mukmin anut syariat.
Ayo Pak Bazali. Subhanallah, panitia paling semangat istrinya Pak Bazali. Tepuk tangan untuk istrinya Pak Bazali ya. Pak Bazali berdiri, Pak Bazali, tak kasih hadiah sarung. Nanti sarungnya nanti. Sarung. Pak Bazali lewat sini nggak apa-apa, lewat sini. Ya lewat belakang, nggih. Nah, izin Bapak nggih, izin nggih. Muadzin lewat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan Pak Bazali adanya bisa istiqomah. Muadzin itu besok di akhirat punya keistimewaan. Muadzin itu dalam hadis disebutkan ala manabira min nurin, berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Berdiri Pak Bazali. Nggih, menjenengan berdiri. Nah, beliau muadzinnya masjidnya namanya masjid apa? Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah. Mic, aku minta micnya satu, Mas. Oh iya, udah ada mic. Wah, istri tercinta memvideonya. Beneran. Pak Bazali, istrinya namanya siapa Pak Bazali? Siti Rohana. Siapa? Siti Rohana. Siti Rohana. Wah, ini tadi sambil narik infak sambil gini Pak Bazali. Lincah banget istrinya Pak Bazali, keren. Cantik nggak Siti Rohana? Bagi kita cantik. Bagi kula cantik. Bagi kula cantik. Bidadari. Amin. Alhamdulillah. Tukang adzan itu besok di hari kiamat dia dapat keistimewaan berada di atas mimbar yang terbuat dari cahaya. Cepat masuk surganya. Lah itu ada tandanya tukang-tukang adzan. Atwaluhum a'nakan yaumal qiyamah. Jadi lehernya panjang-panjang. Ya ora kaya angsa banyak ngono. Mbok pikir kaya jerapah. Atwaluhum a'nakan. Itu hadisnya menyatakan begitu. Lehernya panjang-panjang tapi bagus, dan itu menjadi tanda bahwa dia tukang azan waktu di dunia dan kelak cepat melebu surganya. Itu Pak Bazali. Amin. Itu tukang azan, bahkan muadzin sama imam itu lebih utama muadzin, lebih utama tukang azan. Lah imam datang kan jamaah udah siap. Yang nyari jamaah ngumpulin jamaah kan muadzinnya. Gitu loh. Nah, ini sarung untuk Pak Bazali, tapi syaratnya azan dulu. Ngadzani wong apa Kiai? Ya. Nah, azannya wong apak, mau azannya orang Arab, namanya azan itu sama. Nggak boleh diterjemah pakai bahasa ngapak. Nah, nanti kalau diterjemah bahaya itu, nggak boleh ditranslate. Azan itu harus bahasa Arab, mulai Allahu Akbar terakhir sampai la ilaha illallah. Ayo coba Pak Bazali. Kan Pak Bazali muadzin di Masjid Al-Falah. Terus ayo. Di musola piyambak. Oh iya, di musola piyambak apalagi. Nggih, monggo Pak Bazali. Yuk. Madepe ngondi Kiai? Praktek. Madepe ning endi? Madep ning kuburan. Ya kuburan itu lah. Nah, kuburannya di sebelah sini. Ya azan bebas Pak Bazali. Pokok madep sana ndak apa-apa. Madep soteng ya. Yuk. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Langsung as-sholatu khairum minan naum. As-sholatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, ini adanya orang ikhlas tuh kayak gini. Perhatikan. Sampai nangis-nangis loh istrinya. Dengar Panyawer. Hah? Panyawer. Oh, nyawer. Maksudnya nyawernya dikasih siapa?
mangke niki wonten sedekah. Masya Allah, Pak Bazali mau nyawer sedekah nggih. Loh, udah adzan masih nyawer. Masya Allah, lihat istri tercinta sampai menitikkan air mata mendengar adzannya Pak Bazali tadi. Subhanallah, menggetarkan hati. Ini insya Allah nanti masuk surga bersama-sama. Amin, amin. Lah ya, saya itu pernah ada pasangan suami istri udah agak sepuh, itu sholatnya jamaah rutin 5 waktu ke masjid. Itu saya sampai iri sama dia. Saya pernah nanya ke yang kakung, "Kong, kula iri karo jenengan, Kong." "Lah nyapa to Gus kok iri?" "Napa kok iri kalih kula?" "Lho jenengan lho kalih Mbah Putri wis padha sepuhe gek sregep 5 waktu salate jamaah ning masjid terus." Jawabannya apa? "Ajeng napa to Gus? Gus wis tuwa ngene iki ajeng napa melih?" Lah malah ana buta cakil, Mas. Iki ana dalang ning kene kok macak buta cakil. Werkudara. Melu merinding Pak Kiai, melu merinding. Loh, estu niki Pak Bazali. Ge jawabannya, nggih, mugi-mugi benjing kula kalih bojo kula saged sareng-sareng teng swarga. Pancene ya tukang adzan ya iso dadi buta cakil. Lah kek sing nang ngisor ke Dewi Durgandini kuwi. Kok ya disayang nggih Bu nggih. Bapak ini tukang adzan nih disayang ini. Oh, kikuk. Bu, jenengan siap arep dijak kikuk-kikuk? Siap. Enggak boleh lho, jarene bojone ora entuk nolak. Kuwe Pak Kiai. Wes tuh. Kikuk pisan entuk wong kafir pira? Kira mau 100 apa Bir? Lalen. 70. 70. Lah nek ping 3 kikuk. Ya 70 ping 3. 210. 210. Lah seminggu mateni wong kafir ping pira ri, Kak? 490. Bubrak. Bazali. Tibake ndledek Bazali. Nggih pun tak paringi sarung cap mangga. Nggih, kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, sarung mangga. Sarung mangga. Purdame Wadimor Pak Kiai. Produknya Wadimor. Sarung mangga untuk mangga. kikuk. Ngono. Baleni. Wadimor wadine morot-morot. Mangga. Ayo. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Terus oke, wara ayo. Hah? Sarung mangga. Terus. Lah yo kata-kata dong untuk sarung mangga, sponsor, ayo. Sarung mangga. Aku ganti kikuk. Sarung mangga. Untuk kemulan bersama istri saya. Istri saya. Ya udah. Nggih, matur suwun. Suwun Pak Kiai. Tak paringi kenang-kenangan. No. Tak paringi gantine mau nggih. Paringi malih. Nah. Es. Paring ke istri. Oh, langsung diparing ke istri. Masya Allah. Subhanallah. Sayang istri kikuk. Ya Allah ya Karim. Loh, Masya Allah. Iki engko langsung kikuk. Bu, mriki. Nggih, pun. Wes.
Nggih, matur suwun Pak Bazali. Top Pak Bazali, tepuk tangan untuk Pak Bazali. Subhanallah. Oh, luar biasa Pak Bazali, keren. Ya, Pak Bazali mantep Pak Bazali. Apa maneh bojone? Ayo, siapa tadi yang bengok-bengok sarung-sarung tadi? Ayo kamu sini. Ya kamu. Ayo kamu, nggak apa-apa. Ayo, sini. Udah di situ aja, nggak usah naik. Situ aja nggak apa-apa Mas. Nah, hadap sana Mas, hadap sana nggak apa-apa. Namanya siapa? Bintang Anugrah Zaki Ramadan. Bintang Anugrah Zaki Ramadan. Saki Ramadan. Oh, jenenge Bintang Anugrah Saki Ramadan. Rumahnya mana Mas? Alamatnya rumahnya mana? Alamat Desa Babakan. Desa Babakan. Iya. Oh, Babakan. Iya. Ya udah, wis to meneng. Sebutkan sifat wajib para rasul. Sifat wajib rasul. Sidik, amanah, fatona. Nggih. Kok Bazali barang kok sebut sifat wajib rasul, nggih, ayo. Sidik, amanah, fatona, satunya tak apa? Grogi, Pak. Agak grogi. Oh. Tablik, sidik, amanah, tablik, fatona. Ngono kok kudu iso. Sidik artinya apa? Suwe. Lo supe. Ini gimana tuh Mas? Ayo anak-anak, siapa yang tahu artinya? Ayo. Siapa yang tahu anak-anak? Ya semua, bukan cuma satu. Semua. Ayo kamu ya kamu sini. Loh yo ndak berani. Ayo kamu, coba mic-nya kasihkan itu. Sidik artinya apa? Jujur. Amanah. Dapat dipercaya. Tablek. Menyampaikan wahyu. Menyampaikan, oke. Fatona. Cerdas. Cerdas. Kamu namanya siapa? Ahmad Dairobi. Hah? Ahmad Dairobi. Ahmad Dairobi. Sekolahnya kelas berapa? 5. Hah? 5. Kelas 5. Kamu kesini sama siapa? Mama. Sama mama. Mamamu mana? Oh, itu yang cerewet itu mamamu. Ngajinya Al-Quran udah sampai juz berapa? 23. Hah? 23. Segini ngaji Qurannya udah sampai juz 23. Keren kamu. Juz amma hafal apa enggak kamu? Bener udah sampai juz 23. Semuanya Al-Quran itu berapa juz? 30. Hah? 30. 30. Juz 23 itu surat apa? Lo katanya udah sampai juz 23. Coba sekarang udah yang lain diem, baca surah Al-Qadar. Lo kalau ngajinya udah sampai juz 23 harusnya bisa dong. Surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar itu loh. Ayo sayang, a'udzubillah, ayo. Lo kok nggak hafal? Lah kamu yang hafal surat apa? Al-Ikhlas. Masa ngaji Qur'annya udah sampai juz 23 kok hafalannya cuma surat Al-Ikhlas? Hah? Nah sayang, ayo udah niatnya wudhu. Aduh. Doa. Doa. Ada Ya diulang. Kalau mau wudhu baca niatnya seperti apa? Ayo. Nawaitul doa lirofil adasil asore fardo lillahi ta'ala. Lah gitu. Duit toh. Apa? Duit. Ngocong ngono tok njaluk duit. Ngocong ngono tok njaluk duit.
Yo kudu dikasih pertanyaan lagi. Ayo, kakeknya Rasulullah namanya siapa? Kakek Abu Thalib. Iki melu jawab kok bocah-bocah kuwi. Kok kamu nanti kalau besar cita-citanya pengen jadi apa, Nak? Setahun nek. Hah? Sanjoge. Pengen jadi apa? Oh, sak tekane. Sak joge. Lah nek tekane joge dadi maling piye? Kok sak joge, sak joge. Cita-citanya harus di training mulai sekarang, Nak. Misalnya pengen polisi, tentara, atau pengen bupati, gubernur, menteri, presiden, atau pengen jadi Pak RT, atau pengen jadi tukang adzan kayak Pak Bazali. Pengen jadi apa kamu? Sanjoge. Oh, sanjoge. Ya wes sanjoge, wes sanjoge. Urung njok wis mati. Oh, sanjoge, sanjoge. Nanti kalau udah lulus SD apa MI? Sekolahmu SD. Kalau lulus SD melanjutkan sekolah kemana? Mondok. Mondok, sanjoge, mondoke. Jaluk sarung Rika. 10. Hah? 10. Mau ditakoni jaluk sarung 10. 10 ki arep diwenehke sapa wae? Oh. Keluargane. Keluargane mbok bagi kabeh. Sesuk pabrike tak gawe ning omahe omahmu. Ya ora apa-apa. Oh. Ya siji wae. 10. Ayo kata-kata untuk sarung mangga nanti kalau bagus tak kasih. Ayo. Sarung mangga. Ayo Nak. Ayo Nak. Iklan. Sarung mangga anti suwek. Sarung mangga anti suwe. Ya tiru. Gawe kata-kata toh iso apa ora? Ora bisa. Kok nggak bisa ya nggak dikasih kalau nggak bisa. Duit. Bocah cilik motor duiten. Maning kok. Hah? Maning. Maneng. Murahan. Kurang. Lah waktu ku entek nggo njukukno duit bocah iki ngo. Sing abang ku. Lha wong Rika ora bisa kok njaluk duit. Wis cukup. No, cukup ngono pinter. Ya pegel aku njukukke. Nih tak paringi sarung. Makasih. Sarung mangga. Ayo kata-kata. Sarung mangga anti suwe. Nggih. Makasih. Ayo, iki. Kamu sholawatan. Ayo sholawatan ayo. Terserah gitu. Hah, terserah. Ayo terserah, yuk. Oh ya, sayang, ya. Tepat terserah. Aku harap pindah iki setengah 11. Sallu ala Nabi Muhammad. يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حمى نبينا طه المحتار واقصد حمى نبينا طه المحتار طه المحتار. Ya wes. Fales ngono. Fales. Wong ini vokale enak-enak mbok tuki sing fales ngono. Ya sudah. Ini sarungnya ayo kata-kata untuk sarung mangga ayo. Sarung mangga ayo. Sarung mangga nyaman dipakai. Nyaman juga dipelorot. Bazali kikuk.